Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub. Wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub. Wa yasatiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub barakatil habibil mahbub. Amma ba'd, yang kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan, pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah memilih kita sebagai hamba yang bisa menemui Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Siapapun yang bertemu Lailatul Qadar dalam keadaan dia beribadah, maka ketahuilah ibadah ini sudah mencukupi kehidupannya. Lebih bagus daripada 1000 bulan, lebih daripada umurnya. Artinya dia akan mulia dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Maka dari itu mari kita bergegas, berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar, berpuasa di bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan. Ada keutamaan puasa Ramadan sangat banyak. Sangat banyak sekali. Di antaranya hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Imanan wa ihtisaban. Jadi syaratnya itu. Iman itu apa? Meyakini Tuhannya adalah Allah, yang memberi pertolongan adalah Allah. Imanan wahtisaban. Wahtisaban, mengharap pahala hanya dari Allah, bukan pengen sanjungan dari manusia. Maka dengan cara semacam itu, puasa itu menjadi sebab ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang telah dahulu. Disebutkan dalam hadis lain di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, nah wajib kita melakukan satu taubat yang khusus. Tapi ini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Tapi biarpun dosa kecil, jangan kita meremehkannya. Kalau seorang hamba punya dosa kecil, belum diampuni oleh Allah, maka nggak bisa masuk surga. Harus selesaikan dulu di neraka. Dan alangkah pedihnya neraka. Maka jangan sampai ada di antara kita meremehkan dosa kecil. Akan tapi kita takut dosa kecil. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Ihtisaban, imanan wahtisaban, mengharap. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa yang lalu. Wa man qama lailatal qadri, kalau sudah orang menghidupkan puasa dengan ibadah, maka dia insyaallah akan dapatkan Lailatul Qadar. Kalau selama 24 jam, kecuali itu tidur atau waktu apapun kita tinggalkan, asalkan kebanyakan daripada masa kita, waktu kita adalah untuk ibadah, maka biarpun kita tidur lelap karena capek, maka itu dianggap sebagai ibadah. Nah, kalau sudah selama hidupnya 24 jam dianggap ibadah, karena cara tidurnya benar, baca Quran ibadah yang benar, maka 24 jam ini dianggap ibadah. Sudah dianggap semuanya. Berarti kita pasti dong menemui Lailatul Qadar. Pasti kita. Kenapa? Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sementara kita selalu 24 jam beribadah. Artinya 24 jam tadi bukan berarti 24 jam melek, tidak. Akan tapi banyak waktunya adalah untuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka bagaimana orang ini tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kenapa? Dia yang terjaga beribadah. Dan malam Lailatul Qadar seperti nanti akan disebutkan adalah berputar-putar di antara 10 akhir bulan Ramadan. Tapi bisa saja di awal Ramadan, bisa saja di pertengahan Ramadan. Tapi kalau kita menghadangnya dengan ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, gimana tidak mendapatkannya? Akan mendapatkannya. Lalu bagaimana kalau sudah mendapatkannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita semuanya jangan sampai ada di antara kita yang tidak serius di dalam kita melaksanakan puasa. Dan jangan sampai ada di antara kita meninggalkan puasa Ramadan. Dosa besar di hadapan Allah. Meninggalkan puasa dosa besar di hadapan Allah.
yang tidak bisa diqadha dengan apapun kecuali meninggalkan puasa karena udzur yang 9 yang insyaallah dalam fikih praktis kami hadirkan. Kecuali punya udzur yang 9, maka seorang harus melakukan puasa. Kalau tidak, dosa besar. Kemudian setelah puasa diberi oleh Allah pahala. Selebihnya daripada pahala ternyata apa? Diampuni dosanya. Allah memaafkannya. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, Allah memaafkan kita. Kita lihat seperti apapun kita, maka kita akan berjaya dan akan mulia. Karena apa? Karena kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dengan Allah tidak ada bisa mengganggunya. Kalau tidak dengan Allah, siapa yang bisa menolongnya? Maka dari itu mari kita benar-benar dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ini qama. Jadi sama dan qama. Kalau sama puasa di siang hari. Adapun qama bangun di malam hari melakukan ibadah. Termasuk di dalamnya adalah tarawih. Tapi qiyamu syahri ramadhana itu jangan terbatas bangun, atau man qama ramadhana jangan dimaknai hanya sekedar tarawih, tidak. Mungkin membaca Al-Qur'an, mungkin berzikir, mungkin salat malam. Intinya bagaimana kita di bulan Ramadan, khususnya di malam hari itu kita tergerak. Kalau kita sudah bergerak melakukan ibadah, maka kita tergolong orang yang mengqama ramadhana. Kemudian kita imanan dengan penuh keimanan akan pahala Allah. Harapan kita untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah, dan hanya Allah beri iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Apa yang terjadi? Ufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semoga kita semuanya bisa benar-benar serius di bulan Ramadan. Puasa kita jangan bolong-bolong, hati-hati. Salat kita, ibadah kita, sedekah kita, sampai kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar, hamba yang mendapatkan hari 1000 lebih bagus daripada 1000 bulan. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Nuhibbukum fillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.